kita memasuki ke soal-soal cerita pecahan. Walaupun kemarin kita sudah belajar soal-soal cerita pecahan, tetapi untuk tipe-tipe soal yang ini berbeda dengan tipe-tipe soal yang kemarin kita pelajari. Sekarang kita akan membicarakan tentang persentase dan juga bagian dalam bentuk soal cerita. Contohnya seperti nomor 1, harga sepasang sepatu 150.000. Ayah membeli sepatu tersebut dan mendapat diskon. Pertanyaannya adalah berapa rupiah diskonnya? Berapa rupiah harga sepatu sekarang? Jika ayah membayar dengan 3 lembar uang 50 ribuan, berapa rupiah kembalian yang diterima ayah? Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Di toko-toko itu sering ada kata-kata diskon. Apa maksudnya? Diskon di sini adalah potongan harga. Jadi nanti harganya pasti berkurang, ini tidak 150.000 lagi. Tetapi menguranginya tidak boleh 150.000 dikurangi 25%. Kenapa? Karena ini satuannya adalah rupiah, sedangkan ini adalah persen. Rupiah tidak bisa dikurangi persen. Terus gimana Ustazah? Maka caranya kita harus mengubah persen ini menjadi rupiah terlebih dahulu. Caranya adalah yang A, diskonnya. Diskon sama dengan diskonnya 25%. 25% dari berapa? Dari 150.000. Ada kata dari, itu sama saja dengan dikali. 25% dari 150.000. 25% artinya 25/100 dikali 150.000. Bisa hilang nolnya. Sama dengan 37 atau 375 untuk 25 kali 15 masih sisa 02. 37.500. Nah, ini adalah diskonnya. 37.500 rupiah. Yang B, berapa rupiah harga sepatu sekarang? Kalau mula-mula 150.000 kemudian mendapat diskon 37.500, maka harga sepatu sekarang sama dengan 150.000 dikurangi 37.500 sama dengan 0,05 2 112.500 rupiah. Ini ya harga sepatu sekarang ya. Yang C, jika ayah membayar dengan 3 lembar uang 50 ribuan. 3 lembar uang 50 ribuan itu berarti uang ayah berapa? 150.000. Pertanyaannya adalah kembaliannya berapa? Maka kembalian yang diterima ayah sama dengan 150.000 dikurangi 112.500 sama dengan 37.500 rupiah. Ini kebetulan sama ya. Ini kebetulan sama ya dengan diskonnya, tapi bisa saja jadi ketemunya berbeda kalau uangnya misalnya 2 lembar 100 ribuan, 200.000. Sekali lagi ini hanya kebetulan sama. Soal berikutnya, banyak siswa SDIT Jabalut adalah 300 siswa. Jika 45% dari siswa tersebut adalah siswa perempuan, berapa banyak siswa perempuannya? Siswa perempuannya 45%. 45% itu bukan 45 anak loh ya, ini masih persen. Maka untuk mencari siswa perempuan, kita carinya adalah 45% dari 300 siswa. Dari 300 siswa 45% artinya 45/100 kali 300. Nolnya hilang. 3 kali 45. Kalau kalian bingung ini boleh dikasih per 1 gini ya. Maka ini letaknya di atas, jadi nyoretnya boleh seperti ini. Bagi 100 dibagi 100. 45 kali 3 sama dengan 5. 135 siswa. Soal nomor 3. Pak Ibas mempunyai tanah seluas 400 meter persegi. Seluas 2/5 bagian dari tanah tersebut ditanami buah-buahan dan sisanya digunakan untuk taman bermain. Berapa meter persegi luas tanah yang digunakan untuk taman bermain? Kita lihat. Jadi yang 2/5 bagian itu untuk buah-buahan, sedangkan sisanya adalah taman bermain. Nah, kesalahan yang terjadi.
Ya, kesalahan yang terjadi itu biasanya mencari taman bermain adalah 400 dikurangi 2/5. Terus dicari, ini salah. Ingat ya. Kenapa kok salah Ustazah? Perhatikan. Ini satuannya adalah meter persegi, ini satuannya adalah bagian. Sekali lagi, kalau mengurangi atau menjumlahkan itu satuannya harus sama. Nggak boleh meter persegi dikurangi bagian atau meter persegi ditambah bagian. Biar sama, ini harus diubah dulu menjadi meter persegi. Caranya gimana? Maka kita cari dulu yang untuk buah-buahan. 2/5 bagian. Ingat ya, ini bagian ya, bukan meter persegi. Kita kalikan dulu dengan 400 meter perseginya. 2/5 bagian dari 400 meter persegi itu berapa? Ya 2/5 kali 400. Nih bagi 5 1, ini dibagi 5 80. Ini per 1 ya kalau bingung. 2 kali 80 ketemunya 160 meter persegi. Nah, ini sudah 160 meter persegi, baru bisa kita kurangkan ya. Jadi untuk taman bermainnya ini belum selesai ya, berbeda dengan soal yang nomor 2 tadi. Yang nomor 2, kalau ini 45% adalah siswa perempuan, maka setelah ketemu langsung ketemu siswa perempuannya. Pertanyaannya adalah siswa perempuan. Kalau ini 2/5 itu adalah tanah buah-buahan. Tapi pertanyaannya bukan buah-buahan. Pertanyaannya adalah taman bermain. Maka ketika ketemu 160 meter persegi, ini masih yang ditanami buah-buahan, bukan taman bermainnya. Taman bermain adalah sisanya 400 dikurangi 160. Sama dengan 240 meter persegi. Soal nomor 4. Bu Tata mempunyai gula pasir 80 kg sebanyak 25%. Ingat, ini persen, ini kilo. Perhatikan ya. Dari gula tersebut dibagikan kepada tetangga yang kurang mampu. Jika setiap tetangga mendapat 1/4 kg, ini kilo 3, berapa banyak tetangga yang mendapat gula pasir dari Bu Tata? Jadi yang akan dibagikan adalah 25%, bukan 25 kilo. Maka kita cari dulu gula pasir yang dibagikan. Sama dengan 25% dari 80 kg. Sama dengan 25/100 kali 80. Kalau bingung tambahi 1. Ini dibagi 10 ketemunya 10, dibagi 10 ketemunya 8. Bagi 5 ketemunya 5, dibagi 5 ketemunya 2. Dibagi 2 ketemunya 1, dibagi 2 ketemunya 4. Maka tinggal 5/1 kali 4/1 atau 5 kali 4, 20 kg. Ini adalah gula pasir yang dibagikan. Nah, setiap tetangga itu mendapatkan 1/4. Maka banyak tetangga yang mendapat gula pasir. Banyak tetangga yang mendapat gula pasir. Sama dengan 20 kg dibagikan masing-masing mendapat 1/4 kg. Maka sama dengan 20 dibagi, ubah ke pecahan biasa, 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Atau 20 kali, ingat ini harus dibalik, 4/5. Bisa disederhanakan? Ini per 1 ya. 4. Maka ketemunya 4/1 kali 4/1 atau 16/1 sama dengan 16 orang. Soal nomor 5, siswa SDIT Jabal Nur memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Sebanyak 24%, perhatikan ini persen. 24% siswa gemar makan bakso. Sebanyak 0,3 bagian gemar makan soto. Dan sebanyak 7/20 bagian gemar makan mie ayam. Selebihnya gemar makan sate. Pertanyaannya adalah berapa bagian siswa yang gemar makan sate? Nah, kalau ada soal kayak gini, mesti pertanyaannya adalah awalnya berapa Ustazah? Kebanyakan mengerjakannya adalah 24% dikurangi 0,3 dikurangi 7/20. Nih, kebanyakan ya, ini yang sering Ustazah temui sebelum-sebelumnya ya. Seperti ini. Ini salah, ingat ya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, awalnya itu di sini nggak ada, berapa anaknya tuh nggak ada. Tapi yang pertanyaannya memang berapa bagian, bukan berapa siswa.
awalnya itu kalau keseluruhan itu adalah 1 bagian. Nih, ingat-ingat. Kalau persen dia 100%, kalau bagian dia 1 bagian. Tergantung pertanyaannya ya. Kalau persen berarti dia 100%. Kalau bagian berarti awalnya utuh. Nih, utuh itu adalah 1 bagian. Nah, dari 1 bagian itu ternyata ada yang gemar makan bakso 24%. Kemudian berarti ini dikurangi 24%. Kemudian dikurangi lagi 0,3 bagian. Dikurangi lagi 7/20 bagian. Perhatikan di sini bagian persen, bagian-bagian ini nggak bisa dikurangi karena masih ada persennya. Persen ini kita buat menjadi bagian, artinya kita ubah menjadi pecahan, bentuk pecahan biasa. Berarti 1 dikurangi 24/100 dikurangi 0,3-nya adalah 3/10 dikurangi 7/20. Nah, ini sudah bagian. Sama dengan 1 dikurangi pernya, kita samakan semuanya per 100 ya. Ini tetap 24. 1 dikurangi, lihat ini penyebutnya ada 100, ada 10, ada 20. Mana yang paling besar? 100. 100 bagi 10 habis, 100 bagi 20 habis. Berarti kita pakai 100. 100 kali berapa menjadi 100? Ini tetap ya, tetap. Yang ini 10 menjadi 100 dikali 10, 20 menjadi 100 dikali 5, 7 kali 5 35. Terus gimana mengurangi seperti ini? Kok 1 dikurangi ini? Maka satunya ini caranya juga harus dibuat menjadi per 100. 1 itu berapa per 100? 1 itu sama dengan 100 per 100. Kalau sini penyebutnya 25 gimana Us? Ya ini 25 per 25. Kalau penyebutnya 1000 ya 1000 per 1000. Artinya dua bilangan pembilang penyebut sama itu dia artinya sama dengan 1. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Ingat ya. Jadi yang 1 ini kita buat pembilang dan penyebutnya sama. 100 dikurangi 24 dikurangi 30 dikurangi 35. Sama dengan berapa? 100 dikurangi 65 89 berarti 11 per 100 bagian. Jadi yang gemar makan sate adalah 11 per 100 bagian.